warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam di atas ketoprak yang jauh salamnya belum kompak. Mudah-mudahan jauh salam kompak, insyaallah cepat turun THR-nya. Amin. Masih punya THR Pak? Yang kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-azim. Nah, kapan kelarnya tuh? Billahi minasyaitonir rajim. Allah. Saudara sekalian yang berbahagia, Bapak kabarnya sehat Pak? Udah beli baju baru Pak? Yang kemarin masih? Ya, mudah-mudahan kalau beneran kata beli baju, awas kalau beli baju ya. Jemaah sekalian yang berbahagia, dengan kita mengucapkan alhamdulillah seraya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita bersyukur kepada Allah, insyaallah ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya motor satu, karena bersyukur motornya jadi berapa? Yang kenceng tahu memang. Punya motor satu, gara-gara bersyukur motornya jadi berapa? Punya mobil satu, terus bersyukur mobilnya jadi berapa? Punya rumah satu, gara-gara bersyukur rumahnya jadi berapa? Punya istri satu, belum dua. Gara-gara bersyukur pada Allah punya istri satu, akhirnya istrinya bertambah jadi tambah salihah. Alhamdulillah. Ente pengen dua-dua aja, satu aja masih kurang duitnya, masya Allah. Jemaah sekalian, salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan pertolongan yang besar, yaitu syafa'atul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sehingga banyak lebar Pak, insyaallah singkat, nggak kayak maulid Pak. Saya paham kalau begini ikan cepat, ikan gabus, kan gitu ya, lebih cepat lebih bagus. Kepala botak kena sambal, memang kita semua kaki udah pada pegel, iya Bu ya. Ini barisannya udah benar-benar renggang. Masjid pokoknya kalau di akhir Ramadan insyaallah makin lega ya Bu ya. Makin lega, tak perlu pembangunan Pak, udah lega banget Pak ya. Kalau awal Ramadan saya kira sampai keluar-luar, betul apa enggak Pak? Tapi sekarang akhir Ramadan sudah mulai menjauh. Ini Bapak termasuk orang-orang yang masuk semifinal. Insya Allah orang-orang yang sampai akhir melaksanakan tarawih, melaksanakan qiyamul lail, dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk semifinal.
akhir malam Lailatul Qadar 27, 29 sudah final siapa yang akan mendapatkan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak siap nih Pak itikaf tiap malam di masjid ini siapa? Tadi katanya DKM ada 30 orang nyiapin. 30 orang. Yang hadir berapa orang? 24. Masih kurang targetnya. Kurang 6 orang lagi, Pak. Siapa yang ngacung cepat kamu itikaf? Cepetan, woi. Dosa diampunin nih, dosa kita banyak banget tahu enggak nih? Woi. Dosa kita banyak banget. Saya mau tanya, dosa kita banyak apa sedikit? Makanya kalau banyak jangan malas-malas. Ayo rajin kita banyakin ibadah, banyakin istighfar, semoga dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Dosa kita sama diri kita aja kita banyak banget. Dosa kita apalagi sama bini kita banyak banget. Kalau bini kita nanya, "Bapak lo punya duit apa kagak? Ini uang gajah udah mau habis." Jawabnya pasti kagak. Bener kagak? Woi. Ya enggak? Gua tahu dia di dompet banyak banget. Dilihat sama bininya, "Buset, katanya kagak ada duit, ternyata di dompetnya ada duit." Pas itu lakinya mandi, dikunci, Pak, lakinya mandi, dikunci. Pas lakinya pulang habis mandi, langsung lihat dompet dan duit gua kurang, Pak. Sampai ngambil dulu. Pak, sering ngambil, Pak? Istri. Berarti ibu kalau laki tukang bohong, duitnya boleh diambil apa kagak, Bu? Boleh. Berarti duit yang sudah hilang itu sampai berapa? Jamaah sekalian berbahagia nih, Pak. Kalau misalkan kita banyak dosa, ayo kita banyakin ibadah. Tetapi Pak, sebenarnya amalan yang manapun di Ramadan, yang utamanya satu Pak amalannya. Apa Pak? Apa? Tarawih sunnah, baca Quran sunnah, sholawat sunnah. Yang utama yang wajib apa Pak? Yang wajib apa Pak? Puasa. Sekarang banyak setan di warteg Pak, kakinya doang pada datang ke warteg, kepala sama badannya pada kagak ada. Benar apa benar? Itu orang apa setan? Woi, setan apa orang? Setan, dia kakinya doang, badan sama kepalanya kagak ada. Itu namanya setan. Tapi Bapak melihat setan, kagak nasehatin lagi itu setan. Orang siang-siang makan siang-siang nasihatin, Bang, nggak boleh Bang makan siang-siang. Kalau misalkan abang kagak puasa, makan di rumah aja, jangan di luar, gak enak. Sekarang Bapak lihat di sekitar kampung ini banyak nggak orang-orang siang yang pada kagak puasa? Banyak nggak? Astagfirullahaladzim, bahaya Pak sekarang nih. Kita diremehkan ajaran agama kita Pak sama mereka. Na'udzubillahi min. Jangan sekalian berbahagia. Maka Pak, kalau kita bicara puasa, saya mau sampaikan minimal ada 2 tujuan puasa yang harus kita gapai. Apa yang pertama? Yaitu kita menundukkan hawa nafsu. Yang kedua, kita diajarkan untuk disiplin, diajarkan untuk jujur dari kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, kita harus menahan hawa nafsu ketika kita berpuasa. Maka orang yang berpuasa kagak boleh kita ngikutin hawa nafsu. Iya Pak enggak? Iya Pak enggak? Ada es teh manis Pak, rasanya enak kita minum siang-siang Pak. Kagak ada orang, kagak ada bini, kagak ada anak, di kamar ada es teh manis. Kita minum gak tuh es teh manis Pak? Woi, minum kagak? Kapan kita minumnya? Maghrib. Kapan Pak? Jawabnya kenceng apa Pak? Ya Allah. Kapan Pak? Ya begitu. Ada gorengan jam 3 sore hangat-hangat Pak, Masya Allah, pantasnya enak kita makan 1 biji. Tapi ternyata kita puasa, kita kagak makan itu gorengan. Kapan kita makannya Pak? Maghrib. Hawa nafsu Pak, kita jaga hawa nafsu. Ada kolak jam 5 sore Pak, hangat-hangat enak rasanya tuh Pak. Tapi kita makan nggak saat kita puasa? Kagak. Kapan kita makannya Pak? Maghrib. Istri kita halal Pak, halal. Woi, istri kita halal apa haram Pak? Halal. Istri kita halal Pak. Kira-kira kita deketin apa kagak istri kita Pak saat kita puasa Pak? Kapan kita deketin dia Pak? Maghrib. Astagfirullahaladzim. Lu buka apa itu?
Astagfirullah. Nih dengerin. Jadi kita ngomongin itu jadi ingat Pak, Ibnu Abbas pernah ditanya dengan dua orang. Ibnu Abbas itu sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis. Keterangan ini saya dapat diambil dari kitab namanya Kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Uthman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Ghabiri. Beliau menceritakan seorang laki-laki muda pernah mendatangi Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, saya mau nanya sama engkau. Ya, nanya apa? Ibnu Abbas, ana aqbalu wa ana sha'im. Saya ngedeketin bini saya, sedangkan saya sedang melaksanakan puasa. Kira-kira boleh apa kagak wahai Ibnu Abbas? Engkau paling dekat dengan Rasul. Jawab pertanyaan saya. Kata Ibnu Abbas, katanya Wah, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu boleh. Kata Ibnu Abbas nggak boleh. Saya lagi cerita ini. Astagfirullahaladzim. Potong. Emang ceritanya kita yang bikin. Kata Ibnu Abbas kagak boleh Pak. Seorang pemuda mendekati bininya, artinya dia berjumpa dengan bininya, kagak boleh waktu dia melaksanakan puasa. Kagak. Pak, Ibnu Abbas menjawab begitu. Pemuda tersebut pulang Pak. Dari rumah Ibnu Abbas pulang. Kecewa ya Pak. Oh nggak boleh. Ya sudah kalau begitu mah gua akan jauhi kan begitu. Pak, besoknya ada seorang yang syekh, seorang yang sudah tua datang juga ke Ibnu Abbas dengan pertanyaan yang sama. Ya Ibnu Abbas, wa ana akbar, wa ana sha'im. Saya ngedeketin bini saya, saya sedang melaksanakan puasa. Kira-kira boleh apa kagak wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas dengan tegas mengatakan, boleh, silakan. Yang muda nggak boleh, yang tua boleh. Ayo Pak, kenapa begitu? Kalau yang tua mah udah kagak nyetrum banget. Kalau yang muda mandang aja nyetrum, iya benar. Kalau yang tua dipegang baru nyetrum, paham? Jadi yang tua paham deh. Makanya Ibnu Abbas pertanyaannya sama, orangnya berbeda, maka jawabannya pasti berbeda. Kalau bulan puasa, yang muda jangan dekat-deketin bininya, yang tua mangga silakan, kagak ngapa-ngapa bini mah. Paham yang tua paham? Lu paham? Ini udah belum di ceramah ini? Udah jam seperti ini. Udah ya? Ceramah kalau Ramadan tuh begini banyak. Belum ya? Lanjut nih Pak. Itu Pak. Makanya kalau misalkan kita puasa harus menjaga hawa nafsu kita. Padahal hawa nafsu itu Pak pernah diikutin oleh satu golongan ketika zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah katakan di dalam Al-Quran pada juz yang ke-25 surah yang ke-45 yaitu surah Al-Jathiyah pada ayat yang ke-23 atau tepatnya pada halaman 501 Pak pada mushaf Utsmani. Allah mengatakan apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bi muradihi. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman tersebut. Kurang lebih seperti ini. Di dalam tafsir Al-Muyassar yang dikarang oleh Syekh Aid Al-Qarni, beliau menjelaskan ayat ini. Afara'aita, khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, Muhammad, apakah engkau telah melihat ada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Sekarang saya bertanya Pak, di negara kita banyak nggak orang yang ngikutin hawa nafsunya sehingga sebagai pejabat dia korupsi Pak? Banyak apa enggak Pak? Maka kalau ada pejabat, tolong banyakin puasa. Bener Pak? Kalau ada pejabat, presiden, apalagi itu, menteri, DPR, apalagi Pak? Gubernur, bupati, wali kota,
lurah, camat, lurah, RT. Itu pejabat Pak. Oh, pejabat ya. Saya lupa Pak. RT sekarang kan ada gajinya Pak ya. Sebulan 1 juta Pak ya. Maka nggak boleh korupsi teh. Mana RT jadi RT? Orang ada RT. Masya Allah Pak. Tuh. Maka Pak, kalau ngikutin hawa nafsu bukan hanya orang yang bodoh, maka Allah mengatakan wa adallahu Allahu ala ilmin, bahkan Allah menyesatkan dengan ilmunya. Maka kadang-kadang ayat dirubah untuk kepentingan politiknya. Ada apa? Jadi gedeg jadi begini. Ada kiai yang musim politik jadi jurkam kampanye, ayat dirubah-rubah katanya. Ya Allah. Tapi yang di depan ini kacau. Ini insya Allah istiqomah insya Allah. Woi, ini mah nggak mau jadi jurkam politik, nggak mau ini mah ya Allah. Jangan jadi jurkam politik, woi nggak boleh ya. Ustaz dengerin loh. Saya lagi online Pak. Ustaz dengerin, awas ya, nggak boleh jadi jurkam politik. Silakan yang berpolitik silakan. Tapi kalau mau membantu saudara Muslim yang berpolitik, main belakang aja. Memang betul ya. Biar cari aman. Jamaah sekalian berbahagia, kayaknya itu saja Pak. Satu lagi saya mau sampaikan, tapi kayaknya jangan takutnya ntar terawih kelanjut jam 10 Pak Mama. Mau terawih cepat apa lambat Pak? Cepat lambat gimana sih bener ya? Lambat apa cepat? Cepat ya. Ada dikit lagi Pak cerita Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf kenapa? Nabi Yusuf kenapa? Nah ya. Kenalan mana Bapak Nabi Yusuf sama Amanda Manopo yang memerankan Ikatan Cinta? Kenal? Di Ikatan Cinta itu ada si Andin, si Aldebaran, si Roy, si Elsa yang paling benci sama si Andin. Apa Pak? Wah hafal. Nggak usah juga manusia Pak, boleh dong. Tuh Pak, Nabi Yusuf Pak itu paling ganteng di antara para nabi di dalam riwayatnya. Bahkan Nabi Yusuf Pak, jangankan orang biasa, bini-bini pejabat demen sama Nabi Yusuf Pak. Salah satunya adalah Julaikha. Siapa namanya? Kalau di Betawi namanya bukan Julaikha Pak, namanya Leha. Leha. Ya kan ya? Iya, padahal orang Betawi Pak Islami banget, cuma nyebutnya susah, jadinya Leha. Mana lo? Gitu ya. Orang Betawi Pak tuh. Makanya Muhammad dipanggil sama orang Betawi Mama tuh. Mana? Inilah Pak orang Betawi kadang-kadang lidahnya. Bapak mohon maaf, Ustadz yang ngomong ini juga orang Betawi Pak. Tapi orang Betawi yang pernah mondok, jadi agak sedikit beneran omongannya. Gitu. Nah jamaah sekalian berbahagia, Nabi Yusuf Pak ditemenin sama seorang istri pejabat namanya Julaikha. Lalu kemudian Nabi Yusuf diundang ke rumahnya Julaikha. Lantas untuk apa diundang? Untuk memuaskan hawa nafsunya Julaikha kepada Yusuf alaihissalam. Dikuncilah kemudian Yusuf di dalam sebuah kamar, dan kemudian Julaikha masuk di kamar yang sama. Alhamdulillah. Wah, Bapak tahu Pak bagaimana cerita selanjutnya Pak? Wah. Tahu kan cerita selanjutnya Pak? Tahu kan ceritanya? Ternyata Pak, Julaikha langsung melampiaskan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya dibujuk dengan lembut, kagak mau Yusuf Pak. Yusuf terus membelakangi Julaikha. Coba seandainya yang di dalam sama istri pejabat Ustadz Samit Pak yang di depan Bapak ini Pak, kira-kira apa yang terjadi Pak? Apa Pak? Ternyata bilang ke bininya, saya kurang asem Pak. Lo kenapa bini gua? Ustadz bini gua yang mana lo? Kan bini gua bukannya lo doang. Pak, ketika Nabi Yusuf dibujuk dengan ucapan-ucapan yang lembut tidak bisa, akhirnya dipaksa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Yusuf ketika dipaksa, robeklah bajunya di belakangnya, sehingga Nabi Yusuf selamat daripada godaan syahwat, dan Nabi Yusuf selamat tidak mengikuti hawa nafsunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
dengan kita puasa insya Allah bisa mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu itu makanannya Pak, makanannya ini ada 4 Pak, kenikmatan hawa nafsu itu Pak. Ini selalu pakai hawa nafsu ada 4 Pak. Apa? Makan itu pakai, makan pakai apa? Ya nafsu. Coba kalau makan nggak pakai nafsu enak apa? Enak. Minum pakai apa Pak? Pakai nafsu. Makanya minum kadang-kadang kita kebanyakan, atau makan kadang-kadang kebanyakan. Ini nih yang sholatnya pada lemas lemas biasanya makannya itu kebanyakan Pak. Habis dia ruku bangun lagi kita, ada yang begini Pak? Nah, itu berarti makannya pakai nafsu. Lagi Pak, yang ketiga apa? Tidur, naum, itu juga pakai nafsu. Makanya kadang-kadang orang tidur mulu saat puasa. Ada nggak yang suka tidur mulu saat puasa Pak? Dia pakai dalil lagi, Ustaz, naum soin ibadah tuh, tidurnya yang puasa adalah ibadah. Dari pagi sampai sore tidur mulu, ada yang gitu? Nggak ada, kagak ada yang ngaku. Lagi bocah baru belajar puasa tidur mulu. Yang keempat yang pakai nafsu itu adalah apa? Al-jima'u. Kalau kita jima sama istri kita pakai nafsu apa kagak Pak? Itulah kenikmatan yang keempat pakai nafsu itu. Tapi bulan puasa kita jaga semuanya itu. Insya Allah. Itu saja Pak. Terima kasih. Bapak kalau pengen nonton saya di BRTV saya suka ngisi Pak. Bapak punya TV apa kagak Pak? Nggak punya ya syukur udah beli dulu semua. Di BRTV Pak, acara saya Tentara Islam. Kalau bulan Ramadan begini biasanya tayangnya jam 3:30 pagi Pak. Itu kalau lagi saya ngisi keluar Pak, saya itu ya. Nonton apa kali semua Pak? Kalau nonton bangkit Pak, biarin kita usah nonton tapi Pak ya. Ada acara lagi jam 9:30 bisa saya ngisi Pak, 9:10 malam. Nonton TV apa kata Pak? Kagak, ya udah Pak, usah nonton TV Pak ya. Yang penting ngaji aja Pak di sini ya. Itu saja Pak yang dapat disampaikan. Kalau saya punya salah maafin, dimaafin apa kata Pak? Maafin apa enggak? Jadi kesimpulannya adalah pertama, puasa itu harus kita menahan hawa nafsu. Yang keduanya kita harus jujur, tapi jujurnya belum saya bahas Pak, nanti belakangan. Kalau ada panjang umur, insya Allah kita bisa menjelaskan yang berikutnya. Kalau besok-besok udah lagi, berarti tahun depan mudah-mudahan ketemu lagi. Terima kasih. Itu saja Pak yang dapat Al-Fakir sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya pribadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sakit yang telah memberikan tausiahnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk amal yang kita